Bab 686. Jian Suesen memimpin sesepuh ke gerbang batu. Di luar simen dijaga ketat, dengan niat membunuh yang mengerikan. Persekutuan. Penjaga gerbang setengah berlutut. Jian Suesen mengangguk, menatap salah satu penjaga gerbang, dan bertanya, bagaimana keadaan pria itu di dalam? Apakah Anda mengalami kejang baru-baru ini? Penjaga gerbang menggelengkan kepalanya, melaporkan kepada Tuan, kecuali untuk kejutan besar di awal, itu sangat sunyi di dalam. Jian Suesen mengangguk, dan menekan 5 jarinya di gerbang batu. Seketika, lampu merah gerbang batu menyala dan terbuka sepenuhnya. Di dalam gerbang batu, itu sangat luas, dan ada altar besar di tengahnya. Di atas altar ada 11 sarkofagus besar. Ada rune kuno di sarkofagus. Sarkofagus di tengah berwarna merah seluruhnya, dan niat membunuh terus meluap. Mata Jian Sue sedikit bersemangat, dan dia mengambil langkah maju tiba-tiba. Penatua berkata, pemimpin aliansi, rencana berburu belum diuji, bagaimana jika orang ini menembakmu? Jian Sue tersenyum dingin, tembak aku. Jika aku mengubahnya, dia masih berani menembakku. Aku bisa membuatnya atau aku bisa menghancurkannya. Setelah kata-kata itu jatuh, Jian Suesen memadatkan energi sejatinya di bawah kakinya dan datang langsung ke altar. Saya melihat mayat tergeletak di 10 sarkofagus hitam. Mayat-mayat ini terbungkus darah. Tidak ada jejak vitalitas dan aura. Mata mereka mengerikan dan merah. Seolah-olah dia telah disiksa dengan rasa sakit yang luar biasa. Tapi sarkofagus merah justru sebaliknya. Ada kehidupan dan pembunuhan di sana. Tampaknya semua nutrisi dalam 10 orang ini diserap oleh sarkofagus merah. Jian Suesen menggambar senyum di sudut mulutnya, dan menekan satu tangan pada tutup sarkofagus. Energinya tersapu, retak, dan langsung terbalik. Saya melihat seorang pria kekar berlumuran darah di sarkofagus. Pria itu penuh dengan bekas luka. Sangat mengerikan. Dia memiliki tato pintu darah di lehernya. Jika Chen Ye ada di sini, dia pasti akan mengetahui bahwa pria ini adalah Lin Juelong. Lin Juelong terluka parah dalam pertempuran platform seni bela diri di ibu kota kemudian menghilang secara misterius. Dikatakan dibawa ke Kunlun untuk perawatan virtual. Bahkan jika Chen Ye membuat keluarga Lin menghilang dari dunia ini, Lin Juelong masih belum ada. Siapa yang mengira bahwa Lin Juelong akan menjadi orang utama dari rencana perburuan aliansi darah saat ini? Jian Suesen memandang Lin Juelong yang tidak sadar, dan tersenyum muram, Lin Juelong, kamu adalah anggota dari aliansi darah. Ketika kamu terluka parah dan diambang kematian, daripada menyelamatkanmu, lebih baik untuk berkontribusi pada aliansi darah. Namun, rencana ini memungkinkan Anda untuk menyerap kekuatan dari 10 pembangkit tenaga listrik ini. Anda seharusnya merasa beruntung. Jika rencana ini berhasil, aku bahkan bisa memberimu kursi seorang penatua. Juga, kamu mungkin bisa membalas dendam pada waktu itu. Kemudian Chen Ye adalah penjahat yang sangat jahat sekarang. Tanpa bantuan dunia luar, kamu tidak akan pernah ingin berbalik selama sisa hidupmu. Mungkin karena mendengar kata-kata Chen Ye, darah mengalir. Lin Juelong tiba-tiba mengulurkan tangannya, kecepatannya terlalu cepat. Detik berikutnya, dia benar-benar meraih tangan Jian Suesen. Hanya dengan genggaman seperti itu, lengan Jian Suesen langsung ditembus. Darah tidak berhenti. Persekutuan. Ketika tetua melihat ini, dia bergegas dan membanting Lin Juelong yang tidak sadar dengan telapak tangannya. Bang! Hal-hal aneh telah terjadi. Lin Juelong tidak mengalami kerusakan apapun, tetapi sesepuh itu terbang mundur dihancurkan berat pada sarkofagus hitam. Darah tidak berhenti. Jian Suesen juga merasa ada sesuatu yang salah, dia tidak lagi ragu-ragu, merentangkan jarinya, dan mengeluarkan setetes darah. Ombak besar bergulung, dan aura langit dan bumi di sekitarnya tampaknya dikendalikan oleh darah pedang. Bang! Pukulannya yang menghancurkan ditekuk di lengan Lin Juelong, dan nadinya meledak. Dengan suara, boom, dia dengan enggan memindahkan lengan Jian Suesen. Kemudian, dia menutup sarkofagus dengan susah payah. Semuanya menjadi sunyi. Penatua yang terluka datang dengan bekas luka, pemimpin aliansi. Kami akan mengirim seseorang untuk menghancurkan Lin Juelong ini setelah kami pergi. Jian Suesen mengulurkan tangannya dan berkata dengan serius, mengapa menghancurkannya? Orang ini benar-benar dapat menyakitiku sekarang, yang berarti rencana kita setengah berhasil, tetapi kita tidak tahu kapan Lin Juelong akan bangun.
Kami menggunakan 10 orang kuat dari alam Raja Suci. Jika hanya satu mayat yang dibudidayakan, itu tidak akan ada artinya. Kamu memikirkan cara untuk membangunkan Lin Juelong, dan begitu ada tanda-tanda, segera beritahu aku. Penatua terkejut, melihat sarkofagus merah dalam-dalam, dan mengangguk, ya, pemimpin aliansi. Puncak King Xuan. Chen Ye telah berada di pemakaman reinkarnasi selama hampir 1 hari. The Undying Lord berubah dari lemah menjadi hampir kosong. Pada hari ini, Chen Ye tidak tahu berapa banyak yang telah dia pelajari. Tapi setiap kali rasanya seperti tertusuk jarum. Karena saya ingin menyaksikan Tuan yang tidak dapat dihancurkan menjadi semakin lemah. Hampir transparan pada akhirnya. Oke, aku mungkin hanya bisa menemanimu di sini. Lord yang tak terpadamkan menghentikan tangannya dan menatap Chen Ye. Sangat kompleks. Dalam hidupnya, dia hampir tidak memiliki murid. Tetapi saya tidak menyangka bahwa indera spiritual yang tersisa dapat memiliki murid. Dan dia juga magang yang akan melakukan hal-hal besar di masa depan. Itu tidak berlangsung lama, tetapi itu sepadan. Guru, saya ingin mengucapkan terima kasih sebagai guru. Dewa Abadi tersenyum. Senyumnya sedikit pucat. Mata Chen Ye sedikit merah. Pria bergerigi, jangan pernah menangis. Tapi bagaimanapun juga dia adalah pria yang berdaging dan berdarah. Dia terkadang bertanya-tanya, mengapa kuburan reinkarnasi harus menanggung rasa sakit perpisahan antara Tuan dan murid. Tuan, mengapa Anda berterima kasih kepada saya? Muridlah yang berterima kasih kepada Anda. Lord yang tak terpadamkan tertawa, apakah Anda masih ingat bahwa saya meremehkan Anda pada awalnya? Pada kenyataannya, sejak awal, saya mengenali Anda sebagai murid. Saya memiliki terlalu banyak penyesalan dalam hidup saya, dan penyesalan terbesar adalah bahwa saya tidak menganggapnya serius. Saya tidak memiliki anak di bawah lutut saya, dan selama ini, saya bahkan memperlakukan Anda sebagai seorang anak. Sebenarnya, rasanya cukup enak. Chen Ye, kamu harus pergi sendiri, tetapi dengan Duan Leiren dan Lin King Xuan di sini, kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang kamu sebagai seorang guru. Oke, sudah hampir waktunya. Aku harus pergi dulu, aku tidak tahan dengan adegan sensasional seperti seorang guru. Mata Chen Ye menyipit, dan dia berkata dengan cepat, Tuan, tunggu sebentar. Saya ingin tahu, bisakah kita bertemu lagi di masa depan? Tuan yang tak terpadamkan terkejut, memandang Chen Ye dengan penuh minat, dan berkata dengan serius, pada awalnya, saya tidak berpikir kita bisa bertemu, tetapi sekarang saya percaya. Pemakaman reinkarnasi memilih Anda, pada kenyataannya, 100 dari kita mengenalimu. Kali ini, kamulah yang menyerahkan 100 orang kami. Ketika kamu cukup kuat, kamu akan memenuhi syarat untuk mengakses rahasia zaman kuno itu, dan bahkan lebih mungkin kamu akan melihat tubuh 100 orang kami. Kuharap hari ini segera datang, jangan dibaca. Setelah kata-kata itu jatuh, sosok Lord yang tidak dapat dipadamkan berubah menjadi bintang di seluruh langit, yang semuanya menembus tubuh Chen Ye. Sebelum Chen Ye bisa menjadi sentimental, dia menemukan bahwa dia memiliki napas terobosan yang sangat kuat. Napas ini sepertinya langsung ke langit. Bab 687. Pada saat ini, Duan Leiren muncul tepat waktu, Guru, cepatlah duduk bersila dan bersiaplah untuk menerobos cepat, kalau tidak, napas terobosan ini akan cukup untuk meledakkan tubuhmu. Ya. Chen Ye buru-buru duduk bersila, dan Jiu Tianxuan yang Jue bekerja. Ada cahaya keemasan di sekujur tubuh. Naga darah juga merasakan sesuatu, terus-menerus melayang di atas kuburan reinkarnasi. Tarian naga selama 9 hari. Dantiannya tampaknya memiliki energi sejati yang tak ada habisnya. Lapisan rintangan di batas Immortal Ascension Boundary mudah dihancurkan. Pada saat ini, dia tampaknya telah memasuki alam yang halus. Semuanya menakjubkan. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh lampu merah, dan napas yang kuat membuat tanah bergetar. Tidak lama kemudian, sebuah batu hitam terbang keluar dari saku Chen Ye. Ditangguhkan langsung di atas kepalanya, kemudian, seberkas cahaya melesat ke langit. Meskipun berada di pemakaman reinkarnasi, seberkas cahaya ini ditampilkan di seluruh gunung King Xuan. Merusak. Chen Ye meraung, dan semua belenggu tubuhnya hancur. Basis kultivasi naik dengan cepat. Datang lagi. Terobosan lain akan datang. Setiap kali menembus dunia kecil, naga darah di langit menjadi sedikit lebih besar. Itu semakin nyata. Sinar cahaya di sekitar tubuh juga semakin menakutkan.
Segera, Chen Ye telah mencapai puncak alam immortal Ascension. Hanya satu langkah menjauh dari alam transenden. Karena terobosan Chen Ye dibangun di atas kekuatan yang ditinggalkan oleh kekuatan besar itu. Batas keabadian-keabadiannya adalah batas transenden yang setara dengan sebagian besar pembangkit tenaga Kunlun Su. Dan alam transendennya hampir sama dengan alam suci Kunlun Su. Hari ini, aku akan melintasi alam transenden dari alam perjalanan abadi. Naga darah tolong aku, buka. Naga darah di atas langit bergegas langsung ke tubuh Chen Ye. Bahkan ada suara, kresek dari tubuhnya, dan dia bisa dengan jelas merasakan setiap otot di tubuhnya bergetar. Hancur, terlahir kembali. Ledakan. Tubuhnya seperti ombak besar yang bergegas, dan aura yang sangat kuat menembus semua belenggu seperti bambu yang patah. Sebuah lolongan panjang mengguncang 9 hari. Gelombang udara yang kuat terus bergulir di puncak Kingsuan. Ribuan sinar cahaya terkondensasi. Awan petir berkumpul jatuh. Di luar pada saat ini, leluhur King Xuanfeng melihat penglihatan di langit, dan kemudian melihat tempat Chen Ye beristirahat, matanya ngeri. Tuan Ye, itu benar-benar tidak bisa diukur dari sudut pandang orang biasa. Setelah terobosan ini, saya khawatir itu akan menjadi satu langkah lebih dekat untuk menyembuhkan Tao. Kunlun adalah dewa kejahatan, dan baik Sekte Tao maupun aliansi darah tidak memenuhi syarat untuk menghentikannya. Visi King Xuanfeng berlangsung selama 3 jam. Semuanya kembali sunyi. Chen Ye membuka matanya dan menembakkan cahaya dingin, sepertinya ada roh peri di tubuhnya, dan matanya jernih. Hanya satu pandangan, seolah-olah dengan makna moral. Ini adalah alam transenden. Pengudusan yang luar biasa. Kali ini, dia menekan terobosan untuk waktu yang lama, dan dia belum membuat terobosan, hanya dengan begitu dia bisa memasuki dunia besar. Memikirkan terobosan seperti itu di masa depan akan bergantung pada kesempatan. Sekarang dia dengan kuat tinggal di lapisan kedua alam transenden. Tidak bisa lebih jauh. Chen Ye berdiri dan datang ke puncak gunung, melihat ke arah aliansi darah. 1 hari lagi. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu, dan setetes esensi darah terus muncul di benaknya. Keanggunan berdarah. Setelah keluar dari pintu Dewa Pengobatan, dia mengucapkan selamat tinggal pada Sue Feng Hua dan Shen Sixi. Tapi saya tidak berharap keanggunan darah muncul di sini. Jelas, Sue Feng Hua sedang bersiap untuk pergi ke aliansi darah saat ini. Tidak ada lagi keraguan, Chen Ye pergi ke aliansi darah. Semenit kemudian, Chen Ye berhenti dan melihat seorang pria dipenuhi bekas luka. Ketika pria itu melihat Chen Ye, dia berlutut dengan cepat, "Tuan Ye, akhirnya saya melihat Anda." Chen Ye membantu Sue Feng Hua berdiri, "Ada apa dengan lukamu?" Sue Feng Hua menggelengkan kepalanya tanpa daya, "Saya berencana untuk memasuki aliansi darah, setidaknya saya dapat memberikan beberapa informasi kepada Tuan Ye, tetapi saya tidak berharap bahwa ketika kecelakaan saya terjadi, aliansi darah akan menghapus saya, dan saya akan tidak bisa masuk ke aliansi darah. Dan luka ini juga diberikan oleh aliansi darah." Mata Chen Ye sedikit menyipit, "Jika itu masalahnya, lupakan saja, saya juga akan pergi ke aliansi darah secara langsung besok." Mendengar kalimat ini, Sue Feng Hua tercengang dan berkata dengan terkejut, "Tuan Ye, tidak meskipun saya dikeluarkan dari aliansi darah, saya menemukan bahwa banyak pembangkit tenaga listrik di luar aliansi darah semuanya telah kembali hari ini. Sepertinya ada sesuatu yang sedang terjadi sangat berbahaya untuk pergi ke aliansi darah pada saat ini. Pikirkan lagi, Tuan Ye. Juga, saya juga mendengar berita kali ini, aliansi darah pernah membawa kembali seorang pria yang terluka di China. Pria ini tampaknya merencanakan semacam rencana, dan tampaknya akan segera berhasil." Mendengar kalimat ini, wajah Chen Ye sedikit berubah. Hal pertama yang dia pikirkan adalah Lin Juelong. Jika bukan karena tembakan wali, Lin Juelong akan dipenggal olehnya sejak lama, dan bahkan lebih tidak mungkin baginya untuk melarikan diri. Tidak peduli apa rencana di mulut Sue Feng Hua, selama itu berdiri di depannya, dia akan menghancurkan semuanya. "Tuan Ye, ada gosip lain. Saya tidak yakin apakah itu benar atau tidak. Ada perubahan di penjara bawah tanah aliansi darah hari ini. Saya khawatir aliansi darah akan melakukan sesuatu pada ayahmu." Ketika Chen Ye mendengar ini, dia benar-benar gelisah. Dia tidak ingin itu kosong saat itu. Bahkan jika aliansi darah terbunuh, apa gunanya tidak dapat menentukan keberadaan ayahnya. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama,
Chen Ye mengeluarkan topeng dari kuburan reinkarnasi, dan topeng itu menutupi wajahnya dengan wajahnya. Dalam hal ini, aku akan pergi ke aliansi darah terlebih dahulu. Sue Fenghua tertegun sejenak, dan dengan cepat membujuk, Tuan Ye, itu benar-benar tidak mungkin jika Anda pergi, akan sulit untuk keluar. Chen Ye menggelengkan kepalanya, meskipun dunia ini besar, tidak mudah untuk menjebakku, Chen Ye. Hari ini aku hanya pergi untuk melihat ruang bawah tanah, dan aku akan pergi begitu ada situasi. Tanpa menunggu reaksi Sue Fenghua, Chen Ye dengan cepat menyapu ke arah aliansi darah. Segera, Chen Ye muncul di gerbang aliansi darah. Seperti yang dikatakan Sue Fenghua, gerbangnya sangat dijaga, dan kekuatan aliansi darah terus mengalir ke dalamnya. Yang lebih konyol lagi adalah kelompok orang ini membicarakan hampir 3 kata itu. Kamu membunuh langit. Chen Ye tahu bahwa dia akan menjadi terkenal di Kunlun, tetapi dia tidak menyangka akan seperti ini. Dan dilihat dari nada orang-orang ini, itu benar-benar ketakutan. Beberapa orang bahkan mewariskan diri mereka sebagai pembangkit tenaga listrik Void Return Realm, dan bahkan lebih banyak lagi yang diturunkan dari para dewa. Bab 688. Ini benar-benar 3 orang yang menjadi harimau. Semua orang berpikir bahwa saya telah menyembunyikan wilayah saya, tetapi mereka tidak tahu bahwa wilayah saya yang sebenarnya adalah alam Ascension Immortal. Chen Ye melewati tempat yang ramai dan menemukan tempat yang tidak dapat diakses. Tidak ada yang ditempatkan. Tapi formasi di sini membelenggu segalanya. Sangat sulit untuk masuk. Saat burung-burung mendekat, mereka berubah menjadi kabut darah di tempat. Dapat dilihat bahwa formasi ini menakutkan. Chen Ye mengulurkan tangannya, membungkus lengannya dengan energi yang menyebalkan, dan ketika dia menyentuhnya dengan ringan, dia merasakan tekanan menyapu. Tapi dia tidak melepaskannya, malah dia menutup matanya dan merasakan formasi itu. Dalam suatu hari, Tuan yang tak dapat dipadamkan tidak hanya mengajarinya untuk memperbaiki ramuan kuno, tetapi juga mengajarinya beberapa metode untuk menghancurkan formasi. Meski tidak mainstream, namun tidak terlalu sulit untuk mengatasi masalah yang langsung muncul. Hanya saja dibutuhkan banyak energi yang menyebalkan. Tiba-tiba, Chen Ye membuka matanya, cahaya dingin keluar, dan kemudian dia dengan cepat menjepit jarinya. Setetes esensi darah dipaksa keluar dari jari-jarinya dan ditembakkan langsung ke formasi. Pada saat yang sama, tanda emas muncul di telapak tangan Chen Ye. Rune terus-menerus dikelilingi, penuh dengan aura kekerasan, dan bahkan melekat pada formasi. Begitu Chen Ye menunjukkannya, itu bergerak dari atas ke bawah dan meluncur dengan lembut. Sebenarnya ada celah dalam formasi. Energi spiritual tanpa akhir mengalir deras. Mata Chen Ye dipenuhi dengan kegembiraan, dia tidak lagi ragu-ragu, dan langsung masuk ke dalamnya. Formasi ditutup. Semuanya menjadi sunyi. Tapi begitu Chen Ye masuk, dia tidak menyangka pedang panjang akan menembus. Dengan niat membunuh yang dingin. Siapa kenapa kamu muncul di ruang latihanku? Bergantung pada telah ditemukan. Chen Ye melihat pedang panjang yang datang dengan keras, tidak lagi ragu-ragu, mengulurkan satu tangan, dan langsung menjepit pedang panjang dengan 2 jari. Dia menemukan bahwa itu adalah seorang pria berjubah hitam yang melakukannya. Kekuatannya mungkin pada tahap awal alam transenden. Dia juga menemukan bahwa titik di mana dia memecahkan formasi sebenarnya adalah tempat bagi orang lain untuk berlatih. Tidak heran itu diperhatikan. Pedang panjang itu berhenti di udara, tidak bisa melangkah lebih jauh. Oh, aku ingin berjalan-jalan dengan santai, tapi sayangnya, kamu menemukanku, dan aku harus diam. Kakak, maafkan aku. Namun, kamu adalah anggota dari aliansi darah. Itu sama apakah kamu mati cepat atau lambat. Mengapa aku tidak mengirimmu ke jalan sekarang? Suara acuh tak acuh Chen Ye terdengar. Orang aliansi darah mendengus dingin, dalam hal ranah, saya lebih tinggi dari Anda, dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri? Memotong. Aliansi darah ingin mencabut pedang dari tangan Chen Ye. Tetapi dia menemukan bahwa tidak peduli seberapa kuat dia mengembun, itu akan tenggelam ke laut. Berangkat. Oh. Chen Ye melepaskan tangannya, dan orang aliansi darah sangat gembira, baru saja akan menggerakkan pedang, tetapi menemukan bahwa pedang di tangannya berubah menjadi tumpukan bubuk, menghilang antara langit dan bumi. Ini. Ekspresinya langsung mengerikan. Pedang ini terbuat dari meteorit ekstrateritorial dari aliansi darah, dan tidak dapat dihancurkan dengan kekuatan biasa,
tetapi sekarang telah diubah menjadi bubuk oleh dua jari lawan. Kekuatan macam apa ini? Sebelum kamu mati, izinkan aku mengajarimu pedang. Chen Ye melihat sekeliling, dan dengan 5 jari, bunga di vas di atas meja jatuh langsung ke tangannya. Ranting dan daun melambai, dan suara auman naga pecah. Bersenandung. Dengan suara auman naga, tubuh pedang bergetar, dan lapisan gelombang menyebar seperti riak besar. Aura pembunuhan di sekitar Chen Ye juga menyebar. Mata orang aliansi darah melebar, metode ini. Pihak lain ditutupi lagi. Dia tiba-tiba memikirkan seseorang. Kamu membunuh langit. Orang yang tidak dapat ditemukan oleh aliansi darah di seluruh Kunlun Su, benar-benar muncul di aliansi darah. Tepat ketika dia akan berbicara, dia mendengar raungan yang meledak, gelombang ilahi beriak, seolah-olah telah berubah menjadi substansi, bunga-bunga berhamburan dan mengenai dada lawan. Kekuatan ini, Yesi. Melihat pria itu dengan wajah ngeri, Chen Ye berkedip dengan dingin, kamu bisa menyimpan rahasia ini selamanya. Kata-kata jatuh. Niat pedang meledak. Tidak. Orang-orang dari aliansi darah hanya bisa menonton tanpa daya, kekuatan itu tampaknya berubah menjadi naga dan menelan mereka. Apa trik? Gelombang pedang itu menakutkan, energi pedang itu nyata. Poin kuncinya adalah lawan tidak menggunakan pedang. Hanya bunga di tangan. Ye Jitian terlalu menakutkan. Pemuda aliansi darah benar-benar tertelan dan berubah menjadi kabut darah. Setelah Chen Ye melakukan semua ini, dia memilih jubah hitam dari pihak lain dan meletakkannya langsung di tubuhnya, lalu membuka pintu dan berjalan menuju ruang bawah tanah aliansi darah. Setelah beberapa saat, dia sampai di sekitar penjara bawah tanah aliansi darah. Sebelum dia mendekat, dia melihat banyak tetua dari aliansi darah yang mengelilingi seorang pria paruh baya dengan hormat mengatakan sesuatu. Chen Ye sedikit mengernyit, dia bisa merasakan bahwa pria paruh baya itu bukan sekutu darah, dan suasana kultivasinya benar-benar berbeda. Untuk beberapa alasan, darah di tubuhnya agak mendidih. Bagaimana? Tepat ketika Chen Ye bingung, tiba-tiba, matanya tertuju ke satu arah. Pria parubaya itu memiliki liontin batu giok yang tergantung di pinggangnya. Liontin giok ini persis sama dengan liontin giok keluarga Ye padanya. Mungkinkah orang ini dari keluarga Kunlun Suye? Ada juga 3 kata yang terukir di sudut kanan bawah liontin giok Ye Hongbin. Sama seperti Chen Ye sedang menonton, pria parubaya itu juga memperhatikan sesuatu, menoleh tiba-tiba, dan mengarahkan matanya ke Sama seperti Chen Ye sedang menonton, pria parubaya itu juga memperhatikan sesuatu, menoleh tiba-tiba, dan mengarahkan matanya ke arah Chen Ye. Tetapi pada saat ini, tempat itu kosong. Senior Ye, kamu. Seorang tetua aliansi darah berkata. Nadanya penuh kehati-hatian. Mereka tidak bisa mendapatkan jawaban dari Ye Tianzeng. Jian Suesen sudah sangat marah, dan meminta mereka untuk menggali semua rahasia Ye Tianzeng dalam waktu seminggu. Dalam keputusasaan, mereka hanya bisa mendukung Ye Hongbin. Ye Hongbin memiliki darah keluarga Kunlun Suye, tetapi dia tidak dikenali oleh keluarga Kunlun Suye, dan diusir secara paksa dalam 20 tahun. Namun, dengan bakatnya, dia masih menjadi sesepuh sekte Kunlun Su. Prestise. Orang ini adalah kunci untuk memecahkan rahasia Ye Tianzeng. Ye Hongbin menggelengkan kepalanya karena terkejut, kelihatannya agak berbunga-bunga barusan. Ngomong-ngomong, di mana kamu mengatakannya? Penatua itu tersenyum, sepertinya senior Ye belum beristirahat dengan baik baru-baru ini. Aliansi darah kami telah menyiapkan kamar untuk senior Ye, dan tentu saja ada beberapa keindahan yang menakjubkan dari aliansi darah, yang pasti akan membuat senior Ye tidur dengan nyenyak. Ye Hongbin menggelengkan kepalanya, mari kita mulai bisnis. Penatua itu tersenyum kaku, dan tidak mengatakan omong kosong, dengan serius, Tuan meminta saya untuk menanyakan satu hal kepada Anda, apakah ada orang dari keluarga Kunlun Suye yang mengalir ke Tiongkok? Juga, Chen Ye dan Ye Tianzeng, apakah kedua nama ini ada dalam silsilah keluarga Kunlun Suye? Ye Hongbin merenung selama beberapa detik dan berkata, pada saat itu, identitas saya tidak tinggi di keluarga Kunlun Suye, dan saya tidak banyak berhubungan dengan keluarga Ye sekarang. Adapun apakah keluarga Ye telah mengalir ke China, sepertinya saya tidak pernah mendengar pernyataan seperti itu. Tetapi, senior Ye, tapi apa? Ye Hongbin mengerutkan kening dan berkata, sepertinya selama lebih dari 10 tahun,
keluarga Kunlun Suye mengirim orang ke Tiongkok dan mengambil kembali beberapa barang dan menempatkannya di aula leluhur keluarga Ye. Bab 689. Penatua menghela nafas. Dia ingat satu hal. Kakek Chen Ye itu sepertinya telah meninggal di Tiongkok. Karena Kunlun Su meletakkan barang-barang di aula leluhur keluarga Ye, itu membuktikan bahwa pasti ada masalah di Huaxia. Mungkinkah keluarga Ye benar-benar terkait dengan Kunlun Su? Jika ini masalahnya, maka rahasia Ye Tianzeng tidak ternilai harganya. Tanpa berpikir lagi, tetua aliansi darah memandang Ye Hongbin dan berkata, "Senior Ye, silakan ikut denganku, dan aku akan membawamu menemui Ye Tianzeng. Kali ini, kami telah mengundang Anda dari ribuan mil jauhnya karena kami ingin Anda mengungkapkan rahasia Ye Tianzeng. Orang ini memiliki perlindungan kekuatan di tubuhnya, dan kami tidak dapat menghancurkannya sama sekali. Kami menduga itu adalah penyebab darah keluarga Ye. Menurut penyelidikan, tampaknya hanya orang-orang yang juga dari Ye. Darah keluarga bisa menyelesaikannya." Ye Hongbin mengangguk dan setuju, itu benar setiap orang dari garis keturunan keluarga Ye memang memiliki kekuatan pelindung di dalam tubuhnya. Kekuatan ini bervariasi sesuai dengan bakat dan kekuatan garis keturunannya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat membantumu kecuali aku. Setelah itu semua, keluarga Kunlun Suye jarang keluar, pergi pimpin jalan. Penatua sangat gembira, dan dengan cepat mengeluarkan liontin batu giok khusus, dan pintu ruang bawah tanah terbuka sepenuhnya. Sebuah roh jahat bergegas ke arahnya. Ye Hongbin mengerutkan kening, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan langsung melangkah ke dalamnya. Setelah Ye Hongbin menghilang, Chen Ye keluar dari kegelapan. Ada rasa dingin sedingin es di matanya. Tampaknya setelah sekian lama, orang-orang dari aliansi darah tidak membuat kemajuan apapun dari ayah mereka. Namun dilihat dari percakapan keduanya, hal selanjutnya yang sangat penting. Mungkin tentang kenyamanan sang ayah. Dia tidak sabar menunggu hari esok. Ayah harus diselamatkan hari ini. Kalau tidak, itu akan terlambat. Meskipun dia tidak memiliki bantuan leluhur King Xuanfeng, dia masih memiliki beberapa kartu truf di tangannya, yang seharusnya cukup untuk menangani masalah di depannya. Tanpa ragu-ragu, Chen Ye berjalan menuju ruang bawah tanah aliansi darah. Sebelum mendekati 5 meter, beberapa teriakan marah terdengar. Pemimpin punya perintah orang yang menganggur, jangan dekat-dekat dengan penjara bawah tanah. Chen Ye, yang mengenakan jubah hitam, tidak berbicara, tetapi menjepit jarinya, dan jimat kehidupan langsung dikorbankan. Tanah dipenuhi dengan guntur dan kilat. Dalam sekejap, formasi perisai terbentuk. Formasi ini dapat mengisolasi semua atmosfer pertempuran dari dunia luar, tetapi itu bukan solusi jangka panjang. Orang-orang ini jatuh, dan kartu giok kehidupan hancur, dan aliansi darah pasti menyadarinya pada saat pertama. Pada saat itu, secara alami akan dibutuhkan banyak pria kuat untuk menjaga tempat ini. Sedikit ceroboh adalah kura-kura di dalam guci. Jadi dia harus bertarung dengan cepat. Aku akan mencari seseorang di dalam. Jika kamu minggir sekarang, kamu mungkin bisa hidup lebih lama. Jika tidak, konsekuensinya akan serius. Juga, aku tidak ingin membunuhmu, itu akan membuat segalanya menjadi sangat merepotkan. Chen Ye bisa merasakan kekuatan orang yang menjaga di depannya. Mungkin karena kekhawatiran ayah Jian Suesen, para penjaga semuanya berada di atas alam transenden. Kebanyakan dari mereka bahkan suaka. Salah satu napas lelaki tua itu dekat dengan alam Raja Suci. Ketika penjaga mendengar kata-kata Chen Ye, wajahnya sedikit berubah. Mereka mengira pria bertopeng berjubah hitam itu adalah anggota dari aliansi darah, tetapi mereka tidak menyangka bahwa pihak lain akan secara paksa masuk ke ruang bawah tanah. Salah satu pria kekar berdiri dan berkata dengan ringan, "Hanya karena alammu yang luar biasa, apakah kamu masih ingin membunuh kami? Aku tidak mandiri, hari ini aku akan membiarkanmu merasakan, apa itu ketakutan." Setelah kata-kata itu jatuh, pria kekar itu menginjak kakinya dan meninju Chen Ye. "Aku bahkan tidak punya rencana untuk menggunakan senjata. Pemborosan seperti itu sama sekali tidak sebanding dengan pedangnya. Seperti gunung dan sungai, langit dan bumi menekan. Niat membunuh yang mendominasi meletus dari bagian terdalam tubuh. Seolah-olah, seperti binatang buas raksasa yang berlari kencang, kekuatan mengerikan meledak ke arah Chen Ye. Pemurni tubuh, bandingkan kekuatanmu denganku. Apakah kamu yakin? Chen Ye tersenyum dingin, dan di detik berikutnya, dia meninju. Pukulan datar.
Pukulan ini bahkan tidak terlalu banyak menggunakan truki dan tian. Bang! Ledakan keras, seperti guntur meledak. Ditemani oleh teriakan mengerikan pria kekar. Lengan kanannya langsung patah. Suaranya renyah banget. Tidak hanya itu, kekuatan tak terlihat tampaknya menyembur keluar dari tubuh Chen Ye. Lengan pria kekar itu berubah menjadi kabut darah. Embusan angin menyapu, dan pria kekar itu terbang terbalik seperti layang-layang dengan tali yang putus. Kehilangan kemampuan untuk bertarung. Benar-benar pingsan. Adegan ini sangat mengubah ekspresi penjaga lainnya. Diam. Adegan itu jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Siapa yang mengira bahwa pemuda berjubah hitam ini jauh lebih menakutkan daripada yang dia yakini? Aku berkata, aku hanya ingin masuk ke ruang bawah tanah untuk menemukan seseorang, aku tidak ingin melakukannya lagi. Aku hanya mengatakan ini 2 kali. Suara acuh tak acuh Chen Ye jatuh perlahan seperti ini. Tapi itu tidak berhasil sama sekali, 6 atau 7 sosok langsung mengepung Chen Ye. Hanya lelaki tua dari alam Raja Suci yang tidak mengambil tindakan, berdiri di kejauhan, matanya sedikit menyipit, seolah menunggu kesempatan. Chen Ye memandang orang-orang di sekitarnya dan niat membunuh yang dingin meluap dari mereka, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya, sepertinya kamu sudah membuat pilihan. Binatang kecil, kamu juga bisa masuk ke aliansi darah tidak peduli siapa kamu, tetaplah di sini selamanya. Dengan raungan, keenam pedang itu terlempar. Embusan angin berputar, dan jubah di sekujur tubuh berderak tertiup angin dingin. Ding ding ding. Mereka mengambil beberapa langkah. Bernafas. Seperti angin panjang yang memecah ombak. Tenggelamnya darah dari pedang utama membuat mereka berjaga di sini, jika sesuatu terjadi, mereka pasti akan mati. Meskipun saya tidak tahu mengapa orang luar tidak menanggapi, itu tidak masalah lagi. Selama anak ini mati, semuanya berakhir. Pedang panjang menari, dan niat pedang kekerasan menyapu ke arah Chen Ye seperti tornado. Chen Ye mendengus dingin, dia melangkah ke alam transenden, dan itu terlalu mudah bagi pembangkit tenaga listrik ini yang memasuki alam suci. Detik berikutnya, dia mengeluarkan pedang jiwa-jiwa di tangannya. Tebas langit dengan satu pedang. Merobek. Energi pedang yang menakutkan menyebar, dan energi pedang yang kuat meresap. Suara sobek yang tumpul datang, dan bagian ruang ini tampaknya benar-benar terkoyak. Saat ujung pedang lewat, terlihat dengan mata telanjang, tanah retak. Didukung oleh ilmu pedang dan basis kultivasi yang kuat, ilmu pedang yang ditampilkan oleh Chen Ye sekarang sangat kuat. Menabrak. Di antara kilat dan batu api, pedang ini bertabrakan dengan orang yang menjaga aliansi darah. Hancurkan segera. Retakan. Suara patah tulang datang seketika. Pada saat yang sama, keenam orang itu memuntahkan seteguk darah terbang keluar. Mata Chen Ye dingin, dan trik tubuh sihir tua melonjak di bawah kakinya, terus-menerus berkeliaran di antara 6 orang. Belum melawan semua orang jatuh ke tanah, tidak bisa lagi melawan. Dalam radius 100 meter, hanya ada 2 orang yang berdiri, Chen Ye dan Saint King dari aliansi darah yang kuat. Tepuk-tepuk-tepuk. Orang kuat Saint King Stage tidak menunjukkan kemarahan, sebaliknya dia mengulurkan tangannya dan bertepuk tangan. Chen Ye, Dewa Perang Tiongkok, benar-benar memenuhi reputasinya, dan aku mengagumi Zhou Daojun. Chen Ye tidak menyangka identitasnya akan ditemukan begitu cepat, dia melirik pedang penyelamat jiwa, dan kemudian dia sedikit terkejut. Tampaknya senjata itu mengkhianati dirinya sendiri. Bab 690. Zhou Daojun melihat sekeliling dan menemukan bahwa semua orang diam seperti gunung, dan berkata, saya masih bertanya-tanya mengapa tidak ada seorang pun di aliansi darah yang memperhatikan gerakan sebesar itu. Tampaknya Anda tidak hanya pandai ilmu pedang, tetapi juga barisan mage, tapi aliansi darah kami selalu meremehkanmu. Nah, ini seharusnya menjadi alasan mengapa Presiden Aliansi Darah mengalami kecelakaan di China. Saya pikir pemimpin aliansi akan sangat senang melihat kepalamu. Setelah kata-kata itu selesai, niat membunuh yang dingin menyapu. Pemimpin aliansi mengharapkan bahwa kamu akan datang ke penjara bawah tanah suatu hari nanti, tetapi dia tidak menyangka itu akan begitu cepat karena kamu di sini, maka tetaplah di sini. Setelah kata-kata itu jatuh, Zhou Daojun bergerak. Suara cepat memecah udara datang, dan momentum yang kuat memenuhi udara. Chen Ye menghadapi orang-orang kudus yang kuat dan melepaskan napas terkuat juga.
Momentum keduanya naik ke langit, berubah menjadi embusan angin, dan melolong di langit dan bumi. Antara langit dan bumi, ada udara dingin. Tongkat roh merah muncul di tangan Zhou Daojun. Dia memegang satu ujung di tangannya dan mengetuk dengan tongkat. Paksaan yang menakutkan menekan ke arah Chen Ye seperti gunung raksasa. Senyum kejam muncul di sudut mulutnya. Terlalu mudah bagi alam Raja Suci untuk bertarung melawan alam transenden. Meskipun Saint King Stage-nya adalah hasil dari tumpukan pil obat, kemampuan bertarungnya yang sebenarnya jauh lebih buruk. Tapi jadi apa harus dihancurkan? Chen Ye menyaksikan tongkat merah keluar dari langit, bukannya menghindar, dia melangkah keluar. Jimat kehidupan dikorbankan. Hujan petir. Sebuah cahaya dingin berkedip, seperti 9 surga Divine Thunder, menghancurkan. Pada saat yang sama, pedang mengayun keluar. Kecepatan pedang Chen Ye lebih dari ekstrim. Di seluruh langit, menyeret keluar hantu, mata orang-orang bahkan tidak bisa mengikuti. Chen Ye ingin melihat, 10.000 ilmu pedangnya sendiri lebih kuat, atau tongkat roh merah lawan lebih kuat. Apa yang diajarkan Master Pedang Wandao kepadanya, bagaimana latihan sampah Kunlun Su bisa menolak. Ledakan. Dalam sekejap mata, ada raungan keras. Dampak mengerikan melahirkan lapisan gelombang udara yang besar, menyapu ke arah sekitarnya. Antara langit dan bumi, gelombang udara beterbangan. Setiap gelombang udara, dengan tingkat mematikan yang besar, memercik dengan ganas pada formasi kental Chen Ye. Hampir biarkan formasi hancur. Zhou Daojun dan Chen Ye mundur 2 langkah. Karena ini adalah hasil imbang di bawah satu gerakan. Bagaimana bisa? Jelas di alam transenden, mengapa kamu bisa meledak dengan kekuatan yang sama denganku? Zhou Daojun sangat jauh di belakang sehingga dia jauh di bawah Chen Ye. Sebelum dia bisa bereaksi, Chen Ye sudah muncul di depannya. Napas Chen Ye saat ini sangat keras. Dia tidak berniat membuang waktu lagi. Harus membunuh dalam satu pukulan. 10.000 pedang kembali ke sekte. Pemakaman reinkarnasi bergetar. Momentum seluruh tubuh meletus, gelombang udara berguling, dan sinar cahaya mekar. Kekuatan Wanjian Guizhong dilepaskan sepenuhnya. Berubah menjadi teknik pedang. Pergilah. Satu-satunya jejak yang tersisa di tubuh didorong keluar, dan seni pedang dirangsang. Taktik pedang itu menembak langsung ke lawan. Saat berikutnya, saat Jianjue bertemu Zhou Daojun, tiba-tiba meledak. Mata Zhou Daojun melebar, tetapi sudah terlambat untuk menolak. Seluruh bumi terpelintir, seolah-olah telah runtuh. Ledakan. Dalam gemuruh, dalam cahaya yang ekstrim, jeritan yang menusuk hati datang. Pada saat sekarat, Zhou Daojun menatap mata dingin Chen Ye dan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dua lukisan di pinggangnya benar-benar tumpang tindih. Chen Ye, Ye Xitian. Sebelum dia bisa selesai berbicara, dia jatuh ke tanah. Setelah itu, Chen Ye langsung mengambil kunci Elder Zeng dari Blood Alliance, membuka Dungeon, dan menuju kedalaman kegelapan. Di penjara bawah tanah. Tempat yang tenang di sebagian besar sudut. Tetua Aliansi Darah dan Ye Hongbin melihat Ye Tianzeng yang sedang duduk bersila dengan mata tertutup. Ye Tianzeng terbiasa dengan sekelompok orang yang datang menemuinya setiap hari, atau mengajukan beberapa pertanyaan yang tidak dapat dijelaskan. Dia berpura-pura tuli dan bisu, dan kelompok orang ini tidak berdaya. Ye Tianzeng, saya menyarankan Anda untuk bekerja sama dengan saya, atau Anda akan menyesalinya. Tetua Aliansi Darah berkata dengan dingin. Oh. Ye Tianzeng tidak berniat mengabaikannya sama sekali. Ini membuat para tetua dari Aliansi Darah sangat marah. Tepat saat dia akan melakukannya, Ye Hongbin menghentikan para tetua dari Aliansi Darah dengan pandangan. Kemudian dia menemukan bangku dan duduk di tubuh Ye Tianzeng. Ye Tianzeng, apakah kamu tahu keluarga Kunlun Suye? Siapa kamu? Ye Tianzeng membuka matanya dan saling melirik dengan rasa ingin tahu. Untuk beberapa alasan, pria ini membuatnya merasa akrab. Ye Hongbin menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan ringan, apakah kamu merasakan darah di tubuhmu mendidih sekarang? Atau apakah kamu merasakan keakraban dalam diriku? Ye Tianzeng hendak mengatakan sesuatu, tetapi Ye Hongbin menyela, hanya ada satu penjelasan untuk perasaan dalam dirimu dan aku, yaitu, darah keluarga Kunlun Suye mengalir dalam dirimu dan aku. Karena kita adalah keluarga, aku tidak berbicara omong kosong.
Apakah alasan kekuatan putramu terkait dengan hal yang sama dalam keluarga Kunlun Suye? Ketika Ye Tianzeng mendengar pihak lain menyebut Chen Ye, dia mendapatkan kembali rasa tenang dan meregangkan pinggangnya. Saya tidak peduli dari mana Anda berasal, kata-kata saya sangat jelas, Anda tidak tahu apa-apa, Anda bisa membunuh saya. Jika Anda memiliki kemampuan. Ekspresi Ye Hongbin tiba-tiba menjadi dingin, dan dia mendengus dingin, saya ingin menggunakan yang lembut, tetapi sekarang tampaknya tidak mungkin, atau itu bagus, hanya untuk melihat apakah keluarga Kunlun Suye melangkah ke China lebih dari 10 tahun yang lalu. Apakah itu ada hubungannya denganmu? Setelah kata-kata itu jatuh, Ye Hongbin menunjukkannya. Menunjuk alis Ye Tianzeng. Kali ini, dia tidak menerima serangan balik dan serangan. Melihat adegan ini, para tetua aliansi darah itu sangat gembira. Sangat berguna. Sudut mulut Ye Hongbin juga menggambarkan senyum percaya diri. Jika dia tidak bisa menekan bahkan orang biasa tanpa kultivasi, maka dia tidak perlu bermain-main di Kunlun. Dia hanya ingin menjara ingatan Ye Tianzeng. Tiba-tiba, di kedalaman lautan kesadaran, sesosok tua muncul. Sosok tua itu sangat kabur, hanya mata itu yang bisa melihat dengan jelas. Dengan niat membunuh tanpa akhir. Keluar. Detik berikutnya, Ye Hongbin merasakan darah seluruh tubuhnya mendidih dan kemudian tertidur seolah melihat sesuatu yang menakutkan. Tidak hanya itu, darahnya melonjak. Ludahkan seteguk darah di tempat. Mengejutkan. Siapa kamu? Kenapa kamu memiliki akar jiwa tertinggi dari keluarga Ye? Akar jiwa adalah sejenis akar spiritual. Sangat halus dan langka. Di seluruh Kunlun Void, hanya keluarga Ye yang bisa eksis. Tapi selama bertahun-tahun, semakin sedikit. Hingga saat ini, tidak ada yang menguasainya kecuali leluhur dan patriark keluarga Kunlun Suye. Tetapi ini adalah kasus seorang pria parubaya yang tidak memiliki kultivasi di depannya. Ini terlalu luar biasa. Akar jiwa tertinggi ini saja adalah rahasia besar. Ketakutan yang luar biasa menyebar di hati Ye Hongbin. Dia iri, dia cemburu. Jika dia mengendalikan akar jiwa yang menentang surga ini, dia tidak akan diturunkan ke level ini. Keluarga Ye tidak berani mengusirnya. Dia bahkan berpikir, jika dia memberikan Ye Tianzi kepada keluarga Kunlun Suye, apakah dia memenuhi syarat untuk masuk ke keluarga Ye lagi?